Kemudian yang menarik lagi, di sini ada sebuah ratib, ya, ratib Tariqat Alawiyah. Itu tertulis pada batu nisan beliau. La ilaha illallah mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah ma'bud fi kulli makan, dan seterusnya. Itu ratib Alawiyah yang sangat terpopuler pada abad ke-16 Masehi. Itu zaman setelah Aceh setelah Samudra Pasai. Itu dengan pengenalan hadzal qabru. Jadi di batu nisan berinskripsi, apabila kita mau mencari tahu siapa pemilik kubur itu, kenalilah kalimat pertama, yaitu hadzal qabru. Ini adalah kubur. Jadi akan diterangkan milik siapa, sifat-sifatnya apa. Jadi di sini tertulis hadzal qabru as-sayyid as-syarif. Ya, ini adalah kubur Sayyid, merujuk pada garis keturunan Rasulullah. Juga artinya adalah tuan, Asy-Syarif yang mulia, juga merujuk kepada keturunan daripada Rasulullah juga. Jadi dua kata ini, As-Sayyid, Asy-Syarif, sama dengan yang kita mesraya kemarin di Gampung Mencang. Di gedung itu juga makam Sayyid Syarif, keturunan daripada Ahlul Bait Rasulullah. Baik, tapi yang ingin kita katakan bahwa orang zaman Aceh Darussalam setelah Samudra Pasai ini runtuh, mereka sudah hadir kembali ke sini untuk mengenang daripada jasa daripada Ahlul Bait Rasulullah ini. Pak Muhib yang telah memberikan arahan kepada kita semua, apa saja teknis yang bisa kita lakukan pada hari ini mungkin telah disampaikan oleh Pak Kabid. Selebihnya mungkin sedikit saya menginformasikan, ya, sebatas kedangkalan ilmu yang kami miliki, mengingat juga tempat ini merupakan tempat yang lumayan jauh lah dari tempat kita fokus di Kabupaten Aceh Utara, karena volunteer daripada relawan CISA ataupun peneliti-peneliti sejarah Islam Samudra Pasai yang berbasis Mada Aceh, Aceh Utara dan Lusmawe, belum sempat kami merekrut putra-putra terbaik kecamatan-kecamatan setempat ini. Jadi harapannya di kemudian hari nanti akan banyak volunteer, relawan-relawan yang fokus terhadap tinggalan sejarah Samudra Pasai yang berada di kawasan timur Kabupaten Aceh Utara ini. Jadi mengenai apa saja situs sejarah yang ada di kawasan ini, tentulah bukti yang paling nyata itu berada di depan kita ini. Ini adalah dari arsitektur makam. Kita beberapa hari belakangan sudah berkunjung dan membersihkan beberapa tinggalan sejarah Samudra Pasai yang berupa batu nisan. Tentu apabila kita lihat bentuk daripada arsitektur batu nisan ini, tentunya ini sangat istimewa, ya kan? Yang pertama dari monumennya, bukan monumen, siapa namanya, dinding kubur ini di batu badan bahasa Aceh sih. Makanya kampung ini dinamakan Bukit Batu Badan, karena di atas bukit ini ada batu nisan yang memiliki badan, arsitektur nisannya. Ini ilhaman orang tua dulu itu menamakan nama kampung ini Bukit Batu Badan. Nah, untuk penyebutan lokal, dua batu nisan ini, dua makam ini disebut dengan Banta Saidi. Jadi kubu Banta Saidi. Jadi dua penggalan kata ini memiliki arti yang sangat mulia dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Arab. Jadi Banta itu bahasa Aceh berarti orang yang sangat dikasihi. Banta sedang, Banta bahasa Aceh kan jai banta-bantanya berarti orang yang sangat dikasihi. Sedangkan Sayyidi ini adalah keturunan daripada Ahlul Bait, keturunan daripada Rasulullah. Jadi beliau ini orang yang sangat dikasihi, digunakan dalam bahasa Aceh, Banta. Kemudian Sayyidi menunjuk kepada garis keturunannya, yaitu Ahlul Bait Rasulullah. Sesuai dengan apa yang tertulis pada batu nisan sisi bagian kepala utara selatan. Jadi di bagian utara itu ada tertulis kalimat yang sebenarnya kalimat tersebut itu sangat panjang. Cuman mengingat pada saat pertama kali kita lakukan kunjungan serta pembersihan pada saat itu tahun 2013 akhir sampai awal 2014 pada saat itu, ini kondisinya batu nisan ini
patah ini. Patah dan batu-batu nisan yang lain bertumpuk-tumpuk di sini. Jadi pada saat itu ini belum juga rapi, ini masih bergeser-geser. Pada saat itu dengan swadaya yang sangat terbatas, kita rapikanlah semampu yang bisa kita lakukan, dan terbaca beberapa kalimat. Yang pertama di situ tertulis hadzal qabru, itu lumrah pada batu nisan tinggalan sejarah Samudra Pasai dan Aceh Darussalam nanti. Itu dengan pengenalan hadzal qabru. Jadi di batu nisan berinskripsi, apabila kita mau mencari tahu siapa pemilik kubur itu, kenalilah kalimat pertama, yaitu hadzal qabru. Ini adalah kubur. Jadi akan diterangkan milik siapa, sifat-sifatnya apa. Jadi di sini tertulis hadzal qabru as-sayyid as-sayyid asy-syarif. Ya, ini adalah kubur Sayyid, merujuk pada garis keturunan Rasulullah, juga artinya adalah tuan. Asy-syarif yang mulia juga merujuk kepada keturunan daripada Rasulullah juga. Jadi dua kata ini, as-sayyid asy-syarif, sama dengan yang kita mesraya kemarin di Gampung Mencang. Di gedung itu juga makam Sayyid Syarif, keturunan daripada Ahlul Bait Rasulullah. Kemudian di bagian sambungannya, sebenarnya itu untuk mengenalan siapa nama beliau yang asli, itu sudah rusak dan tidak terbaca lagi. Jadi itu juga sebuah jadi misteri untuk kita ketahui pada hari ini, siapa nama beliau sesungguhnya. Karena penyebutannya Banta Sayyidi ataupun Sayyidi Asy-Syarif itu adalah garis keturunan beliau ataupun asal beliau. Tapi nama beliau kita tidak tahu nama sesungguhnya beliau itu siapa. Kemudian yang menarik lagi, di sini ada sebuah ratib, ya, ratib Tariqat Alawiyah. Itu tertulis pada batu nisan beliau. La ilaha illallah mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah ma'bud fi kulli makan, dan seterusnya. Itu ratib Alawiyah yang sangat terpopuler pada abad ke-16 Masehi. Itu zaman setelah setelah Samudra Pasai. Nah, untuk tinggalan arkeologis, bukti-bukti fisik yang kita lihat pada hari ini adalah dua tipologi batu nisan sebenarnya. Jadi batu nisan yang ada di sebelah samping yang satu lagi yang tidak ada inskripsi, yang ada tulisan, itu adalah tipologi batu nisan Samudra Pasai. Karena bahan bakunya itu batu andesit. Sedangkan batu ini batu sandstone, batu pasir, bukan batu kali ataupun batu Samudra Pasai. Kenapa batu sandstone yang diproduksi masa Aceh Darussalam itu hadir di sini? Ini ada dua kemungkinan, dan kemungkinan ini sudah dibuktikan di beberapa batu nisan yang ada di wilayah Samudra Pasai, di wilayah Kecamatan Samudra. Misalnya seperti makam Sultan Al-Malik As-Salih, itu diproduksi ulang zaman Aceh Darussalam, bukan tipologi batu nisan zaman Samudra Pasai. Mungkin untuk mengikuti bagaimana cerita itu bisa dijelaskan di waktu yang lain. Tapi yang ingin kita katakan bahwa orang zaman Aceh Darussalam setelah Samudra Pasai ini runtuh, mereka sudah hadir kembali ke sini untuk mengenang daripada jasa daripada Ahlul Bait Rasulullah ini. Jadi Ahlul Bait Rasulullah ini kemungkinan beliau itu hidup zaman Samudra Pasai. Beliau ini memiliki batu nisannya sendiri. Apakah pada saat itu diganti zaman Aceh Darussalam untuk disempurnakan? Itu bisa jadi kemungkinan. Kemudian siapa Ahlul Bait Rasulullah Banta Sayyidi ini? Tidak banyak hal yang bisa kita ketahui selain daripada arsitektur makam dan filosofis ornamen-ornamen yang ada di batu nisan beliau. Jadi di batu nisan beliau ini bisa kita lihat di bagian atas yang sudah tertutup itu adalah bunga seroja, bunga air yang sangat syarat tentang filosofis kesucian ataupun sufi. Jadi orang yang menyendiri dengan ilmu pengetahuan yang sangat besar. Beliau tinggal di sebuah tempat yang terpencil, mungkin pada saat itu juga terpencil, dan apalagi sekarang, zaman sekarang ini terpencil. Tapi beliau ini adalah orang yang sangat besar, orang yang sangat luar biasa, dibuktikan dengan zaman setelah beberapa abad setelah pemangkatan beliau itu, kerajaan setelah itu datang lagi ke tempat ini untuk membesarkan, mengagungkan kebesaran beliau ini. Jadi ini adalah seorang sufistik yang sangat tersohor pada saat itu. Dan satu orang lagi yang di samping ini tidak kita ketahui siapa nama beliau dan apa jabatan beliau. Tapi apabila kita lihat daripada struktur makam beliau, ini diperkirakan orang yang besar juga zaman Samudra Pasai.
Karena ada beberapa tokoh Samudra Pasai itu yang makamnya belum ditemukan sampai sekarang. Satu di antaranya adalah Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Al-Mali As-Salih. Yang kedua Sultan Mali Al-Zahir bin Raja Khan bin Raja Kudra. Kemudian yang ketiga Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Al-Mali As-Salih. Nah, di antara beberapa tokoh yang belum ditemukan makamnya, ada dugaan kami bahwa makam yang ada di samping seorang sufistik terbesar zaman abad ke-14 ataupun 15 Samudra Pasai itu adalah seorang sultan yang agung zaman Samudra Pasai yang belum kita temukan sampai hari ini. Nah, sayangnya untuk membuktikan secara ilmiah di nisan beliau tidak kita temukan inskripsi. Tapi melihat daripada keagungan dan keanggunan daripada arsitektur makam-makam yang ada di sini, tentulah ini adalah orang besar. Dilihat daripada tempat kedudukan makam beliau di sebuah bukit yang sangat strategis. Apabila kita lihat ke sana, ini dikepung dengan persawahan lembah mungkin pada saat itu, jadi di sebuah tempat yang tinggi. Kemudian bukan hanya dua makam ini sebenarnya pada saat itu. Ada di atas bukit ini sangat banyak batu nisan zaman Samudra Pasai. Dibuktikan dengan beberapa batu nisan yang sudah tercabut, yang sudah dikumpulkan itu. Tapi pada masanya ataupun beberapa ratus tahun setelah itu masih bisa ditemukan batu-batu nisan yang ada dalam areal bukit ini. Jadi apakah itu murid-murid daripada tokoh agamawan yang sangat luar biasa ini, ataupun pengikut daripada seorang sultan yang kita duga, wallahu a'lam. Jadi masih sangat banyak misteri yang belum terpecahkan di Samudra Pasai, apalagi wilayah timur ini, wilayah kecamatan Tanah Jambuai, Baktia Barat, Semudun, dan kawasan-kawasan ini sangat banyak potensi sejarah yang perlu disingkap. Ya, selain itu mungkin saya ceritakan satu tokoh lagi yang ada di sebelah ini, yaitu di kecamatan Semudun, Gampung Blangfa. Gampung Blangfa. Itu ada seorang tokoh bernama Haji Izzuddin bin Haji Ismail, ya, kalau tidak salah saya. Jadi Haji Izzuddin bin Haji Ismail itu beliau tokoh yang hidup zaman puncak Samudra Pasai. Dan untuk data arkeologis dan pembacaan inskripsi yang ada di Asia Tenggara, itu adalah orang pertama yang menggunakan gelar haji di Asia Tenggara. Makamnya masih ada di kebun warga yang semak belukar dan belum ada jamahan daripada pemerintah untuk memugar itu. Padahal data otentik tentang gelar haji terbesar yang ada di Asia Tenggara itu ada di Kampung Blangfa, Kecamatan Semudun. Jadi mungkin itulah potensi-potensi yang telah kita rekod dalam waktu singkat di masa lalu. Apakah itu bisa diteruskan di zaman sekarang ataupun masa-masa yang akan datang? Tampuk kekuasaan sekarang dipegang oleh Bapak Kabid, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua dan bisa memberikan gebrakan yang luar biasa untuk tinggalan sejarah Samudra Pasai, karena mereka memang perlu dikenang, jasanya itu sungguh luar biasa untuk sejarah Islam dan kebudayaan yang kita anut pada sampai hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohonkan maaf. Khairul khalaf li khairus salaf, jadilah penerus yang baik bagi pendahulu kita yang terbaik di masa silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. 2 bro, 2 mau.
Gimana cerau? Taboh itu. Betul tuh.